Jemaat sekalian, sore ini kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu Prapaskah yang keempat, Minggu 22 Maret 2020. Dalam rangka ikut peduli memerangi wabah global, untuk sementara ini kita beribadah secara online. Syukur kepada Tuhan untuk segala perangkat teknologi yang tersedia. Jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan keyakinan penuh bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan Alkitab penopang tema diambil dari 1 Samuel 16 ayat 4 sampai 7. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, Sungguh, di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata,
tetapi Tuhan melihat hati. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu, perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara, sebelum saat pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, Engkau lebih tahu kebutuhan kami daripada diri kami sendiri. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di tengah deru badai yang melanda dunia, jadilah Engkau benteng lindungan dan tempat pengungsian kami. Di tengah amukan gelombang ketakutan, teduhkanlah hati kami sementara mendengar suara-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membawa kami masuk ke dalam hati-Mu dan menemukan damai, kekuatan, dan kebenaran dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah."
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, kalau kita membaca cerita ini, secara sepintas saja sudah tampak jelas perbedaan antara tokoh Yesus dengan tokoh-tokoh lain di dalam cerita ini. Ahli Taurat, orang lumpuh, orang banyak. Di mana bedanya? Bedanya adalah Yesus di dalam tokoh ini berbeda dengan yang lain. Ia bisa melihat hati manusia. Oh, dia melihat hati kita. Itulah tema kita pada hari ini. Saudara-saudara, melalui cerita ini, Injil Matius ingin menyampaikan sebuah kebenaran bahwa Yesus itu mampu melihat hati manusia. Apakah arti dari kebenaran ini? Ada dua hal yang penting. Yang pertama, Yesus melihat hati, itu artinya ia melihat iman kita. Ada pesan penting tentang iman dalam cerita ini. Saudara-saudara, terlalu sering kita ini memahami iman secara keliru. Maksudnya adalah bahwa kita ini sering menganggap iman itu adalah urusan individu per individu. Iman adalah urusan saya. Iman saya. Yang penting saya beriman. Dalam situasi sekarang ini, bisa saja wujudnya seperti ini. Misalnya, orang menganjurkan orang untuk jangan takut. Tetapi dengan alasan karena kita adalah anak Tuhan. Jangan takut. Beriman kepada Tuhan, kita dilindungi. Bahkan secara tidak tanggung-tanggung mengutip Mazmur 91 ayat 7 yang berbunyi, "Walau 1000 rebah di sisimu, itu tidak akan menimpa kamu." Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah saya selamat, sehat yang penting, saya beriman. Orang lain rebah, orang lain sakit karena mereka tidak beriman. Iman seperti ini menjadi sangat egoistik sekali. Atau ada orang yang berkata, saya sehat kok. Kalau soal mati itu bisa kapan saja. Mati itu Tuhan yang menentukan.
Waktunya mati ya mati. Buat apa ikut-ikutan takut? Ikut-ikutan social distancing seperti orang lain. Saya kan orang beriman, saya tidak boleh takut. Sebagai orang beriman, saya harus berbeda dengan orang lain, menjaga image saya sebagai seorang beriman. Jadi sekali lagi, iman adalah perkara saya, dan saya. Oh tentu saja saudara-saudara, saya setuju. Kita harus beriman. Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Persoalannya adalah, apakah benar bahwa iman itu hanya soal saya? Apakah benar iman itu yang penting saya sehat, saya selamat, dan saya tampak di mata orang lain sebagai orang beriman? Sekali lagi, saya, dan saya. Saudara-saudara, agaknya pandangan ini harus dikoreksi jika kita memperhatikan cerita Injil Matius ini. Perhatikan, ketika membawa seorang lumpuh kepada Yesus, yang menurut Injil Markus pasal 2 ayat 3, yang membawa atau menggotong orang lumpuh itu ada 4 orang. Ketika melihat mereka datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ketika melihat iman mereka, ayat 2, iman mereka. Jadi perhatian Yesus bukan hanya pada si sakit yang digotong, tetapi juga termasuk 4 orang yang menggotong dia. Bukan melulu pada iman si sakit, tetapi juga pada iman mereka yang peduli pada si sakit. Iman mereka, itulah yang dilihat Yesus. Artinya saudara, berarti bahwa iman itu bukan hanya urusan diri sendiri. Iman itu memang personal, tetapi iman bukan individualistik. Pastor Rick Warren pernah berkata, faith in Jesus must be personal, but it cannot be private. Iman kepada Yesus harus bersifat pribadi, tetapi itu bukan berarti itu urusanku sendiri tanpa kaitannya dengan masyarakat privat. Bukan. Iman itu serentak urusan kita bersama-sama juga dengan orang lain. Iman itu berdimensi sosial. Bukan cuma mengenai aku, tapi juga kamu, mereka, dan kita. Beriman itu kita harus menjadi berkat, jangan malah menjadi laknat. Bagi siapa? Bagi masyarakat. Iman selalu punya dimensi sosial. Social distancing, mengundurkan diri atau jaga jarak secara sosial yang dianjurkan sekarang ini, janganlah dilihat sebagai bentuk ketakutan, melainkan justru kepedulian. Sebab memang itulah maksudnya. Jangan nekat dan berlagak sok beriman. Ini bukan waktunya untuk gagah-gagahan mempertontonkan iman pribadi. Justru sekarang ini saatnya kita mempraktekkan iman yang berjiwa kepedulian akan kebaikan kita bersama. Virus corona ini
wabah ini harus dilawan dengan iman yang dipersatukan dalam doa dan kepedulian. Di pihak kita, saudara-saudara, salah satu caranya adalah melawan virus ini ialah dengan mengurangi sedapat mungkin risiko penyebarannya kemana-mana. Itu sebabnya kita harus sebanyak mungkin mengurangi kontak sosial di antara kita. Banyak tinggal di rumah, sedapat mungkin menghindar dari tempat-tempat publik. Kalau toh terpaksa harus bertemu, kita menjaga jarak yang cukup signifikan. Kita tunda dulu social gatherings, termasuk untuk sementara waktu ini kita menyelenggarakan ibadah-ibadah secara online. Bukan karena kita dicekam ketakutan, tetapi justru karena kita peduli. Iman mereka, itulah yang dilihat Yesus. Cerita ini mengatakan kepada kita bahwa iman itu bukan hanya urusan individu pribadi. Iman itu juga menyangkut kamu, dia, mereka, dan kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, selain iman di hati kita, Yesus melihat hati kita, artinya dia melihat dosa kita. Orang yang digotong itu kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah kesembuhan dari lumpuhnya sebenarnya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 2. Artinya Yesus tidak hanya melihat kakinya yang lumpuh, dia melihat pertama-tama hatinya yang berdosa. Nah, berbicara tentang dosa, harus diakui saudara-saudara kita juga terlalu sering keliru. Keliru memahaminya. Dosa kita pandang hanya sebagai perbuatan. Perbuatan jahat, perbuatan berdosa. Berbuat dosa. Melakukan sesuatu yang berdosa jahat. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Dosa itu justru dimulai dari hati manusia. Di hati kita ada dosa. Yesus melihatnya. Itu sebabnya yang namanya kejahatan itu bisa terjadi, saudara-saudara, tanpa orang melakukan apa-apa. Kepada beberapa ahli Taurat yang hanya berbisik-bisik di dalam hatinya sendiri, Yesus memberi respons begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayat 3 dan 4. Dosa itu sudah dimulai di sini, rupanya. Hati jahat. Tidak usah menunggu perbuatan jahat. Hati sudah bisa menjadi jahat. Yesus tahu itu. Bahkan dosa dalam hati yang jahat bentuknya bisa jadi bukan perbuatan yang nyata-nyata jahat. Bisa jadi bentuknya adalah perbuatan yang sebenarnya biasa, lazim saja.
Kelihatannya oke, netral saja, tapi sebenarnya jahat. Saudara-saudara, hari-hari belakangan ini berbelanja kebutuhan sehari-hari adalah kegiatan yang menonjol sekali, bukan? Bahkan sebelum market dibuka pagi-pagi hari, pembeli sudah antri dengan keranjangnya di depan pintu, memborong belanjaan sampai habis ludes. Berdosakah tindakan berbelanja? Memang berbelanja itu lazim, itu perbuatan netral. Tetapi hati pembelanja bisa bermacam-macam. Belanjanya adalah perbuatan netral, tetapi hati pembelanja bermacam-macam. Ada yang belanja betul-betul karena kebutuhan. Ada pula yang secara egoistik sejak beberapa bulan yang lalu memborong belanjaan gak kira-kira hanya untuk menimbun dan membuat dirinya merasa aman. Saya yakin saudara-saudara, yang ditimbun itu sebagian akan bakal busuk. Seperti orang Israel, di padang gurun disuruh mengambil mana secukupnya, tetapi ada juga yang mengambil berlebihan ditimbun, akibatnya busuk. Padahal yang busuk itu, saudara, dan akhirnya dibuang itu semestinya bisa jadi jatah untuk orang lain yang tidak kebagian, bukan? Apa ini bukan belanja dengan hati busuk namanya? Ini egois. Ini jahat. Yang lebih jahat lagi ada, yaitu orang yang berbelanja untuk dijual lagi. Dijual dengan harga yang melambung tinggi. Berdagang dan cari untung itu wajar. Tindakan netral. Bahkan orang take advantage dari situasi genting seperti sekarang. Ada juga, dan itu wajar. Tetapi mencari untung secara tidak wajar, menaikkan berkali lipat harga, dan mencekik orang dalam situasi di tengah bencana seperti sekarang ini, itu jahat. Hatinya yang jahat. Serakah. Bagaimana tidak? Akibat diborong oleh yang punya uang, entah untuk ditimbun bagi dirinya sendiri atau diborong karena untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi, maka barang habis, tidak tersisa lagi untuk yang tidak punya cukup uang untuk memborong. Padahal mereka atau anak-anak mereka membutuhkan barang itu. Sampai ada seorang ibu yang menangis oleh karena anaknya tidak kebagian diapers. Saudara, dosa itu masalah hati. Tetapi Tuhan melihatnya. Jangan disangka tidak. Kita membisikkan sesuatu dalam hati saja. Yesus tahu. Lumpuh. Dalam cerita ini si lumpuh itu sakit lumpuh. Lumpuh adalah penyakit atau gejala dari sebuah penyakit atau kelainan fisik. Lumpuh terlihat jelas, penyakit terlihat jelas. Sedangkan dosa tidak terlihat.
sebab dia ada di hati. Pertanyaannya, mana yang lebih serius? Mana lebih besar? Penyakit atau dosa? Cerita ini hendak memberikan jawabannya. Dosa itu lebih melumpuhkan daripada kelumpuhan. Dosa itu lebih besar, lebih serius. Penyakit masih bisa disembuhkan oleh obat atau tabib. Tidak dengan dosa. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan Yesus memberikan kedua-duanya kepada orang lumpuh ini. Kalau kita perhatikan, sebenarnya si lumpuh itu datang kepada Yesus dengan kebutuhan apa? Sembuh dari penyakit. Dia datang dengan kebutuhan itu. Tetapi Yesus melihat hati. Dan dia lebih tahu apa yang dibutuhkan orang itu. Yesus selalu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Saat ini, saudara-saudara, persoalan kita memang dengan penyakit. Sebuah virus. Secara mengejutkan, dunia ini sekarang sepertinya sedang dilumpuhkan oleh penyakit ini. Betapa tidak, semua orang, semua bangsa, semua negara, semua sektor kehidupan terkena dampaknya. Virus ini seolah melumpuhkan kita semua. Itu sebabnya kita semua datang menyerukan kebutuhan akan kesembuhan. Kita minta disembuhkan. Tetapi saudara-saudara serentak, sebenarnya kebutuhan kita bukan hanya kesembuhan dari penyakit. Kebutuhan kita bukan hanya kesembuhan, tetapi juga keampunan dari dosa. Keguncangan dunia akibat penyakit ini, virus corona ini, menyingkapkan kepada kita betapa kotornya cara hidup manusia, betapa cerobohnya apa yang mereka makan, betapa tidak pedulinya manusia ini satu sama lain, betapa egoisnya manusia ini, walaupun itu dengan bungkus iman atau agama, tapi tetap saja egoisme. Betapa sombongnya manusia ini yang merasa sehat, yang merasa masih muda, merasa kuat, dan tidak akan mungkin terkena. Ataupun kalau terkena, dia pasti akan sembuh, menganggap dirinya demikian. Betapa rasisnya manusia ini, betapa serakahnya manusia ini, betapa jahatnya sekaligus betapa lemahnya manusia ini. Virus ini juga membongkar semua bagian yang gelap dari diri dan hati manusia. Itu sebabnya kebutuhan kita bukan hanya sembuh dari coronavirus. Kebutuhan kita adalah juga diampuni dan diperbarui dari dosa-dosa kita. Berdoalah juga untuk itu. Semoga nanti ketika badai ini berlalu, manusia menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih higienis, lebih peduli kesehatan, lebih peduli sesama, lebih rendah hati, lebih menghargai orang lain, lebih menghargai pengabdian sesama, lebih asli dalam beragama, lebih bermartabat di dalam berpolitik,
lebih menghargai waktu kebersamaan dengan keluarga, lebih mencintai keluarga, lebih menghargai gereja, lebih menghargai kehidupan, lebih menghargai kemanusiaan, dan lebih mencari dan menyembah Tuhan. Semoga dan semoga. Akankah badai ini berlalu? Saudara-saudara, perhatikan pula pesan dari cerita ini. Yesus lebih besar dari kelumpuhan atau penyakit. Yesus bahkan lebih besar daripada dosa manusia. Yesus sanggup mengatasi kedua-duanya. Oleh sebab itu, ia menyembuhkan kelumpuhan orang itu sekaligus mengampuni dosanya. Oleh karena itu, tentu saja Yesus sanggup memulihkan dunia ini dari kelumpuhan akibat virus corona ini. Badai diteduhkannya, ingat itu. Setan-setan diusirnya. Penyakit disembuhkannya. Dosa diampunkannya. Kepada siapa lagi kita berharap dan bersandar selain kepada yang satu ini, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa Maha Pemurah yang penuh anugerah, kami percaya segala sesuatu di alam semesta ini tunduk pada kendali-Mu. Tidak ada persoalan yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Bersama segenap umat-Mu di seluruh dunia, kami memanjatkan doa untuk kesembuhan dunia dari wabah virus corona. Oleh anugerah-Mu, hiburkanlah mereka yang telah kehilangan, pulihkanlah mereka yang sakit, lindungilah kami yang sehat, bentengilah
mereka yang bertugas di baris depan. Berkatilah semua upaya untuk menemukan dan kemudian mendistribusikan vaksin atau pengobatan baru untuk melawan virus ini. Berilah hikmat kepada para pemimpin agar membuat kebijakan-kebijakan yang meringankan penderitaan masyarakat, dan tenangkanlah semua anggota masyarakat supaya menyadari apa yang sepatutnya dilakukan untuk keselamatan bersama. Karuniakanlah keampunan dari dosa-dosa kami. Sembuhkanlah sakit kami, ya Bapa. Mampukan kami untuk berani dan bijaksana menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup yang tak pernah kami duga sebelumnya saat ini, tanpa dibuatnya menjadi kecil hati dan lumpuh. Persatukan kami dalam doa dan karya-karya positif yang berlandaskan iman yang teguh pada Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami untuk senantiasa berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar, kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah ini dan kembali dalam hidup kita sehari-hari di dalam penyertaan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan syukur dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.